Hai semua, kali ini aku mau masak gepuk basah. Nah ini gepuknya tanpa digoreng ya, dan aku juga tambahin kelapa serundeng biar makin enak dan makin wangi. Ini dimakannya diaduk-aduk sama nasi anget, pakai sambal bajak. Aduh manis, pedes, gurih, enak banget deh. Kalau kalian pengen tahu gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahan-bahannya, ikutin terus video ini sampai selesai. Sebelum bikin gepuknya, aku akan bikin serundeng kelapanya dulu. Nah, ini aku akan sangrai 200 gram kelapa parut. Disangrai menggunakan api sedang aja sambil terus diaduk-aduk sampai kelapanya ini kering dan warnanya kecoklatan seperti ini. Dan kita sisihkan dulu untuk serundeng kelapanya. Nah, untuk daging sapinya di sini aku pakai sekitar 500 gram. Daging sapinya akan aku presto dulu. Nah, ini kita presto kurang lebih sekitar 20 menit menggunakan api sedang aja ya. Dihitung dari mulai katupnya ini mendesis seperti ini, kita hitung 20 menit. Nah, setelah 20 menit ini udah matang, aku akan keluarkan dulu uap udara yang ada di dalam panci prestonya. Aku ganjel aja pakai spatula biar uap udaranya cepat keluar seperti ini. Nah, kalau misalnya udah nggak ada tekanan uap panas dari panci prestonya, kita harus pastiin lagi ya. Nah, kalau udah nggak ada yang keluar uap panasnya, udah cukup. Kita buka panci prestonya dan ini dagingnya udah matang. Langsung aja akan aku potong-potong. Nah, saat kita memotong daging sapi untuk gepuk, pastikan kita mengikuti arah seratnya ya, jangan melawan serat. Kalian bisa lihat di video, ini seratnya ke bawah seperti ini. Jadi kita ikutin aja, kita potongnya juga searah serat ya, biar nanti gepuknya itu nggak gampang hancur. Kalian bisa lihat contohnya seperti di video. Lakukan semua sampai selesai. Setelah dagingnya dipotong-potong, sekarang kita pukul-pukul dagingnya biar agak tipis, agak pipih ya. Biar nanti bumbunya pun gampang menyerap ke dalam gepuk. Nah, seperti ini. Jangan lupa dibalik, lalu dipukul-pukul lagi pelan-pelan aja ya. Lakukan semua sampai selesai. Sekarang kita bikin untuk bumbu gepuknya. Aku pakai 75 gram lengkuas, tambahkan sedikit air lalu dihaluskan. Nah, lengkuas ini aku blendernya terpisah karena nanti numis bumbunya pun beda ya. Nah, ini kalau misalnya udah halus, kita sisihkan dulu. Nah, sekarang kita bikin bumbunya. Ada 5 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 3 butir kemiri, 2 buah cabai merah besar, 1 ruas jari jahe, 1/4 butir pala, 1 sendok teh merica, dan 2 sendok teh ketumbar. Aku juga tambahkan minyak biar ngeblendernya jadi lebih gampang. Nah, ini kita blender bumbunya sampai halus. Nah, kalau udah halus kayak gini udah cukup. Bumbunya ini akan langsung aku tumis aja. Dan tambahkan daun salam juga 2 batang serai. Di sini kita tumis menggunakan api kecil aja sampai bumbunya matang ya. Di sini aku nggak tambahin minyak karena tadi pas ngeblender udah pakai minyak. Cuman kalau kalian merasa minyaknya kurang bisa ditambah sedikit lagi ya. Nah, setelah bumbunya matang seperti ini, aku akan masukkan lengkuas yang tadi sudah kita blender. Lalu kita aduk hingga tercampur rata, kita tumis sebentar. Lalu kita masukkan daging sapi yang sudah kita geprek-geprek. Tambahkan juga kurang lebih 200 ml air. Lalu masukkan 1 sendok makan garam, 1 saset kaldu sapi bubuk, 3 sendok makan gula pasir, 50 gram gula merah, dan juga sedikit air asam jawa. Lalu kita aduk hingga tercampur rata, kita masak menggunakan api sedang aja sampai bumbunya ini meresap ke dalam daging, sampai airnya juga menyusut ya. Jangan lupa sesekali juga diaduk biar matangnya merata, terus juga nggak kelupaan ya, biar nanti gepuknya nggak gosong. Nah, ini udah mulai menyusut airnya, tapi aku masak sebentar lagi sampai lebih kering ya.
Nah, seperti ini bumbunya udah kering. Sekarang aku akan masukkan serundeng yang tadi sudah kita sangrai. Lalu kita aduk hingga semua tercampur rata, aduk terus sampai serundengnya ini agak sedikit kering. Aduh, ini udah wangi banget. Jangan lupa kalian juga cobain rasanya ya. Untuk garam gula itu bisa disesuaikan dengan selera kalian masing-masing. Nah, ini rasanya udah enak banget. Ini udah cukup, akan aku matikan aja apinya dan siap buat kita sajikan. Jangan lupa atasnya pakai bawang goreng biar lebih enak ya. Nah, ini dia gepuk basahnya udah selesai aku bikin. Ini dimakannya barengan sama sambal bajak. Aduh, ini enak banget ya. Untuk resep sambal bajak aku udah pernah share, nanti aku akan simpan linknya di description box. Nah, ini untuk gepuk basahnya manis gurih ditambah dengan sambalnya yang pedas, diaduk-aduk ke nasi anget, udah deh enak banget ya. Semoga kalian suka sama video ini, semoga videonya juga bermanfaat untuk kalian yang nonton. Jangan lupa like kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa juga subscribe buat kalian yang belum subscribe. Terima kasih dan selamat mencoba.